Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Rian Nuriska, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman semuanya yang ada di kelas. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Esrevel Fion Raulan selaku moderator dan ketujuh presentator yang terdiri dari Mbak Anggi Almulia, Mbak Denis Agustiani, Mbak Indri Yuliana, Mbak Fania, Mbak Aan Irawan, dan Mas Rifki Ibnu. Pada hari ini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul tentang etika politik di Indonesia. Apa itu etika? Etika secara etimologis yaitu asal kata etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang artinya watak kesusilaan atau adat. Sedangkan politik secara etimologis berasal dari bahasa Belanda yaitu politek dan bahasa Inggris yaitu politik yang artinya yang berhubungan dengan negara. Jadi, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik atau buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Di dalam etika politik di Indonesia, yaitu di dalamnya ada sebuah aliran-aliran etika. Ada pelaksanaan atau penerapan etika, ada manfaat etika berpolitik yang akan disampaikan oleh ketujuh presentator pada pagi hari ini. Pada ketujuh presentator tadi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Denis Agustiani, NPM 246 akan menjelaskan tentang aliran-aliran etika. Yang pertama ada etika deontologi oleh Immanuel Kant pada tahun 1734 sampai 1804. Pada etika ini memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Contohnya, ada seseorang diberikan tugas, lalu seseorang itu melaksanakan tugasnya dengan kemampuannya, maka ia dinilai baik atau telah melaksanakan tugasnya. Namun jika seseorang itu sudah diberikan tugas tetapi dia tidak mau mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan tugasnya itu, maka dia dinilai buruk atau belum melaksanakan kewajibannya. Pada etika ini menekankan bahwa kebijakan atau tindakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dari dalam diri tanpa mengharapkan pamrih apapun dari tindakan yang dilakukan, menurut Kuswanjono tahun 2008. Jadi, seseorang akan melaksanakan tindakan itu jika ia memiliki motivasi dan kemauan baik dari dalam dirinya sendiri. Jika tidak ada, maka dia tidak mau melaksanakan tindakan itu. Kemudian ukuran kebaikan dalam etika deontologi ini ada kewajiban, kemauan baik, kerja keras, dan otonomi bebas. Lanjut ke aliran etika yang kedua yaitu etika teleologi. Nah, pada etika ini memandang berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Contohnya, jika ada anak yang mencuri untuk membeli obat ibunya yang sakit, tindakan itu baik untuk moral dan kemanusiaan, tetapi dari aspek hukum, tindakan mencuri itu melanggar hukum, sehingga etika teologi ini bersifat situasional. Nah, situasi situasional ini maksudnya apa sih? Jadi, sifat situasional ini, tindakan itu tujuan dan akibatnya sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Yang kemudian muncul persoalan, akibat yang baik itu baik untuk siapa? Hingga etika teologi ini digolongkan menjadi dua, yaitu satu, egoisme etis, yaitu tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya saja. Yang kedua, ada utilitarianisme, yaitu baik buruknya perbuatan atau tindakan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Aliran-aliran etika yang ketiga,
Etika keutamaan yang pertama, tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Arti dari hukum moral universal adalah umum. Sebagai contohnya, tidak membedakan apakah si A beragama Katolik ataupun si B beragama Islam, dan tidak membedakan kebudayaan, ras, dan keturunannya. Tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Yang kedua, karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh. Sedangkan nilai etika keempat, etika Pancasila. Yang pertama, mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, Pancasila merupakan sistem etika yang paling sangat kuat karena nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar namun juga realistis dan aplikatif. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Rahmanto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang pelaksanaan dan penerapan etika politik di Indonesia. Pelaksanakan dan penerapan etika politik di Indonesia sebagai berikut. Pertama, membuat masyarakat menjadi lebih kritis. Maksud kritis di sini adalah membuat masyarakat harus diajarkan cara untuk berpikir secara kritis, agar masyarakat dapat menganalisa dan mengevaluasi informasi dengan rasio dan mampu untuk mengontrol emosinya. Kedua, mengembangkan kebiasaan untuk meneliti. Mengembangkan kebiasaan meneliti di sini berguna untuk peningkatan rasionalitas pada masyarakat, selayaknya yang dibarengi dengan kemauan politis dalam bersikap adil ketika memilih dan menampilkan sebuah fakta. Ketiga, kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Dalam berpolitik hendaknya kita harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini karena kegiatan politik itu untuk masyarakat Indonesia, bukan untuk pribadi, agar mendapat kepercayaan oleh publik. Keempat, menghormati perbedaan. Etika ini dilaksanakan untuk menghormati perbedaan pendapat dan argumen. Ya, karena di setiap politik itu pasti setiap orang berbeda-beda pendapat. Jadi perlu adanya untuk menghormati perbedaan ataupun toleransi, agar adanya kerjasama dan kompromi dapat mencapai tujuannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Setelah sebelumnya dijelaskan oleh Mas Rifki mengenai pelaksanaan atau penerapan etika politik di Indonesia untuk poin yang ke-1 sampai 4. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk poin yang kelima, yaitu penerapan hukum. Penerapan etika politik ini kan sebaiknya didasari oleh hukum ya. Banyaknya masyarakat yang tentunya terdiri dari kelompok-kelompok yang mungkin sekali mempunyai kepentingan berlawanan. Nah, jika pengelolaan hukum itu dengan prosedur yang baik, diharapkan dapat mengontrol dan menghindarkan semaksimal mungkin adanya penyalahgunaan. Maka di sini keadilan tidak diserahkan kepada politisi, tapi dipercayakan kepada prosedur yang memungkinkan pembentukan sistem hukum agar dapat menjamin pelaksanaan keadilan. Jadi, ketika politisi melakukan suatu pelanggaran, prosedur hukum ini secara otomatis dan transparan dapat diberlakukan pada politisi tanpa adanya rekayasa. Untuk yang keenam yaitu mengurangi privasi.
Perbedaan-perbedaan signifikan antara pejabat negara dan warga negara tentu membuat berkurangnya wilayah kehidupan pribadi atau privasi para pejabat negara. Karenanya, privasi pejabat negara tidak harus dijaga ya, bila perlu kan dikorbankan untuk menjaga keutuhan demokrasi dan menjaga kepercayaan warga negara. Kebijakan-kebijakan politik yang diambil sebesar dan atau seluas apapun sedikit banyak berpengaruh pada kehidupan warga negara. Jadi layaklah bila masyarakat tahu secara detail mengenai kehidupan pejabat-pejabat negara. Pengetahuan tersebut tentunya merupakan bagian dari garansi dan kontrol publik yang membuat warga negara menaruh kepercayaan pada pejabat negara yang telah dipilihnya. Meski orang mungkin berubah ya, namun perlu ada jaminan awal bahwa politisi tersebut berpotensi untuk tidak mempergunakan kekuasaan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Untuk yang ketujuh yaitu beriman. Penerapan etika politik dapat berjalan dengan baik bila semua pihak menyadarkan keyakinan pada agama. Sila pertama dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa hendaklah menjadi jiwa dalam kehidupan tiap individu. Etika dan moral politisi akan rusak jika tidak dihubungkannya agama dengan politik. Padahal kan keduanya adalah satu kesatuan integral ya, bagai jiwa dan raga. Nah, iman sendiri kan percaya pada Tuhan ya. Bila politisi mempercayakan diri pada Tuhan sebagai pemilik dirinya, tempat kembalinya, pengatur manusia, pemberi amanah, dan yang lainnya, diharapkan kan politisi memiliki arahan yang terbenar. Untuk yang terakhir atau yang kedelapan yaitu terbukanya ruang politik atau publik. Perlu diperbanyak ruang publik yang memberikan kesempatan politisi dan masyarakat saling berkomunikasi. Terbukanya kesempatan berbagi antara tokoh, politisi, media, akademisi, birokrat, mahasiswa, dan masyarakat lainnya untuk memberi penyegaran-penyegaran edukatif pada semua pihak. Selain itu, adanya ruang publik ini diharapkan dapat mengurangi prasangka atau peluang terjadinya pelanggaran etika politik. Contoh dari ruang publik ini apa sih? Nah, contohnya seperti The Fatwa Center yang merupakan salah satu upaya nyata real menyediakan akses bagi interaksi tadi. Wadah seperti The Fatwa Center ini juga diharapkan untuk dapat memberi ruang terbuka pada peningkatan rasional dan daya kritis publik, dan juga mempersiapkan calon politisi untuk menjadi politisi beretika dan mengingatkan politisi untuk beretika. Ketika adanya ruang publik, semua pihak akan diuntungkan. Politisi yang beretika diuntungkan dengan adanya masyarakat yang terdidik, masyarakat pun juga diuntungkan dengan politisi yang beretika. Nah, sekian penjelasan dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu manfaat etika politik bagi pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Ada 3. Yang pertama, etika diperlukan dalam hubungan dengan relasi antara politik dan kekuasaan karena kekuasaan cenderung disalahgunakan. Maka, etika sebagai prinsip normatif sangat diperlukan. Karena setiap pemegang kekuasaan itu perlu dibatasi kekuasaannya agar tidak menimbulkan otoriter pemerintahan atau mengambil keputusan secara sepihak. Maka diperlukanlah etika-etika politik atau undang-undang demi kepentingan masyarakat. Yang kedua, etika politik bertujuan untuk memberdayakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pengambilan kebijakan para pejabat agar tidak menyalahi etika masyarakat. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan para pejabat, namun di dalam tataran mungkin keduanya berbeda. Jadi, ketika etika politik sudah menjadi bagian dari pengambilan keputusan oleh para pejabat, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang hukum dan politik akan dapat terpenuhi, walaupun dengan tataran yang berbeda. Dan yang ketiga, para pejabat dapat bertanggung jawab atas berbagai keputusan yang dibuatnya, baik selama ia menduduki posisi tertentu maupun setelah meninggalkan jabatan.
Para pejabat bekerja dalam lingkup organisasional. Oleh karena itu, segala kebijakan yang diambil mesti berdasarkan kesepakatan bersama. Intinya yaitu, apabila para pejabat dalam mengambil keputusan hasilnya berdasarkan musyawarah mufakat, tentunya akan menghasilkan keputusan yang baik untuk masyarakat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, saya akan membacakan kesimpulan pada materi Pancasila. Dari pembahasan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai perilaku etika, yaitu manusia. Etika politik bertujuan untuk memberdayakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pengambilan kebijakan para pejabat, agar tidak menyalahi etika. Bisa dikatakan tujuan utama etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik bersama ataupun untuk orang lain. Dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil, etika politik membantu untuk menganalisis korelasi antara tindakan kolektif dan struktur politik yang ada penekanan. Adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi hanya sekedar etika individual, perilaku individu dalam bernegara. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil presentasi pada pagi hari ini terkait dengan etika politik di Indonesia. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Dengan rendah hati saya, kami haturkan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan atau perbuatan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.